Sony Xperia One Mark II di tahun 2024 ini harganya udah murah banget, 2 jutaan, dan menurut gue ini untuk HP kedua bisa jadi HP dengan fitur paling komplit. Yap, A to Z buat yang suka kamera, buat yang audiophile ini mantep banget juga. So, kita langsung review si Sony Xperia One Mark II. Halo guys, nama gue Sam dari StepTech, dan mari kita langsung aja review Sony Xperia One Mark II. Seperti biasa, yang pertama untuk harga dan speknya. Harganya sendiri, ini gue beli yang Wi-Fi only, karena untuk HP Sony sih 5 Jepang gue nggak rekomen beli yang sinyal, karena cepat keblok dan kalian harus perbarui per bulan, per 3 bulan yang butuh duit, jadi nggak worth it. Mending Wi-Fi only aja, yang artinya gue bakal bahas HP ini di perspektif untuk HP kedua. Harganya sendiri gue beli di 2,8 juta untuk yang 97% mulus no shadow, tapi kalau misalkan ingin lebih murah 100 ribu di 2,7 itu ada yang masih no shadow, cuma kemulusannya sekitar 90-95. Terus untuk kelengkapannya sendiri dia dikasih charger sama USB-C charger, itu OEM yang pastinya dari si sellernya. Kalau misalkan kalian mau beli apa ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi, dan juga kalau misalkan kalian ingin wallpaper Ubel, gue juga udah taruh linknya di deskripsi. Oke. Untuk speknya, kita bakal cepet aja. Speknya sendiri dia pakai chipset Snapdragon 865, in summary 6.5 inch 4K OLED, tapi kalau misalnya lagi biasa dia di Full HD ya. Terus dia udah UFS 3.0, USB Type-C 3.1, dan juga udah ada NFC, handphone jack, dan punya baterai sebesar 4000 mAh baterai yang bisa fast charging 21 watt dan wireless charging 11 watt. Untuk desain dan displaynya, pertama untuk desain belakang gue suka banget yang pastinya ini. Desain belakang tuh ini bener-bener beda banget sama Xperia One, yang pastinya kamera di samping, dan sampai sekarang pun memang Sony desainnya kayak gini terus ya. Sony Xperia One Mark V sekalipun kayak udah masih kayak gini, dengan simple banget ini, warnanya juga nggak warna-warni, kerasa kayak HP profesional lah. Gue suka desain belakangnya simple, dan untuk desain depan ini memang masih ada bezel atas bawah, cuma nggak ngeganggu. Bezel atas bawahnya memang cukup tebal, nggak bezel-less, tapi ini khas karakter Sony ya, jadi gue kayaknya nggak bakal nge-expect Sony bakal ngerubah desainnya. Jadi di depan sih gue suka karena ini khas Sony. Dan untuk build sendiri dia pastinya premium. Untuk samping dia terbuat dari aluminium, yang lumayan unik, di aluminiumnya kayak dikasih finish glossy gitu, jarang-jarang di HP flagship. Dan untuk belakang dia terbuat dari kaca. Sedangkan untuk kualitas display sendiri, pertama untuk di atas itu ada LED notifikasi, yap, old school banget, tapi yang pastinya sangat berguna. Kenapa gue bilang ini HP-nya versatile? Karena hampir semua fitur ada. Dan untuk display kualitasnya sendiri, ini menurut gue kualitas displaynya sangat-sangat baik. Yap, memang nggak sebagus kayak HP-HP zaman sekarang, tapi ini udah bagus dan lebih bagus dari Xperia One yang pastinya. Nonton film ini enak banget, gak ada masalah, kontrasnya tinggi karena di 1 billion colors, warnanya vibrant, dan view angle perfect. Untuk nonton ini gak ada masalah, apalagi nonton film yang aspek rationya panjang, ini mantep banget. Dan untuk visibilitas di bawah sinar matahari bagaimana, ini juga nggak ada masalah sama sekali selama gue pakai ini. Visibilitas di bawah sinar matahari no problem. Cuma memang ini layarnya nggak bisa terang banget, tapi masih kelihatan kok. Bisa kita lihat itu kondisinya cukup mendung, layar masih kelihatan, memang udah agak gelap, tapi masih kelihatan. Jadi no problem lah menurut gue. Dan untuk haptik sendiri, ini haptiknya sangat bagus guys. Haptiknya improve banget dari Xperia One Mark I, dan kalau misalnya mau dibanding sama HP flagship, ini bisa dibilang dapat sekitar 85% HP flagship zaman sekarang kayak Samsung. So that's pretty good. Dan next kita bahas untuk biometrik sendiri. Biometrik yang pasti dia pakai fingerprint yang nyatu sama power button, dan kecepatannya dia gak cepet banget tapi udah cukup cepat. Cuma yang paling penting dia sangat reliable dan gak ada masalah. Mau kondisi tangan gue agak lembab atau kering, itu masih bisa nge-scan. Yap, memang sampai sekarang pun traditional fingerprint menurut gue masih lebih baik daripada optical atau ultrasonic. Dan selanjutnya kita bahas untuk audio quality. Ini yang mantap banget juga. Kalau misalnya kalian lagi nyari HP buat musik player, ini bisa dipilihan. Kenapa? Karena lihat di atas nih, yep, masih ada headphone jack yang kualitasnya menurut gue sangat flagship banget. Pertama, dia volume kontrolnya, stepnya banyak banget, jadi kalian bisa ngontrol volume spesifik, nice. Dan untuk kualitas sendiri, gue tes pakai IEM Truth Ear Hexa, yang untuk IEM butuh power yang cukup banyak ya untuk ke HP. Ini nggak ada masalah, volume di sekitar 65% udah super keras, dan overall bisa mempertahankan suara Hexa dengan ngasih sedikit hangat, kasih sedikit bass, jadi lebih fun suaranya. Overall, masih bisa mempertahankan soundset, masih bagus, dan overall ini kualitas suaranya bener-bener bagus banget lah. Ini hampir sekelas LG V Series. Jadi ya, kalau misalnya kalian mau beli HP ini buat MP3 player sih, ini headphone jacknya kualitasnya bagus banget loh, sangat solid.
Dan untuk speakernya, yang pastinya speakernya dia dual front facing speaker. Yap, kita lihat di bawah nih, nggak ada apa-apa ya. Karena dia itu dual front facing speaker, yang artinya suaranya balance, kekerasannya mantep, dan ini gue rekomen nyalain Dolby Atmos. Pas di kemarin unboxing gue nggak rekomen kan, tapi ternyata pas gue denger pakai Dolby Atmos in general lebih bagus. Dia vokalnya lebih forward, mid-range sama masih kedengeran, dan bassnya lebih present. Jadi gue rekomen pakai Dolby Atmos, dan pakai Dolby Atmos nyala suara ini mantep banget. Kekerasan bisa keras banget, volume 60% udah keras banget menurut gue, dan vokalnya jernih, bulat, mid-range-nya oke, dan overall suara kerasa imersif dan soundtrack-nya cukup bagus. Dia bisa dibilang ini kalau misalnya dibandingin sama HP limbah Jepang lainnya ya, kayak Huawei P30 Pro atau LG V60, ini jauh lebih baik. Ya, untuk lebih detail ini di speaker testnya, gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin bedanya. Check it out! Next, kita bahas juga yang sangat penting di HP ini, yaitu dari setup kameranya, yang seperti gue bilang di awal video, ini juga super versatile karena dia setup ada 4 kamera. Kamera keempat sebenarnya hanya top 3 sensor, tapi kamera belakangnya itu yang tiganya tuh dia tiga-tiganya di 12 megapiksel. Main sama telefoto udah ada optical image stabilization, tapi untuk ultrawide belum. Tapi untungnya untuk ultrawide dia sudah ada autofocus, jadi bisa makro foto juga. Nice. Sedangkan kamera depan ini biasa aja banget, nothing special. 8 megapiksel, dan hanya bisa nge-record sampai resolusi 1080p 30 fps. Ya, bisa dibilang masih kalah lah sama HP murah sekalipun zaman sekarang. Untuk kamera selfie bisa kita lihat, cukup oke sih sebenarnya. Detail memang agak kurang 8 megapiksel, tapi cukup oke. Foto di belakang backlight masih bisa ditangkap, dan foto masih lumayan bagus, dan ya masih ada bau-bau flagshipnya lah, tapi kalau dibanding sama HP sekarang udah lumayan kalah. Dan untuk foto malam hari pakai kamera belakang, ini pakai auto night mode, jadi kalian nggak usah switch mode, udah ada auto night mode, pretty good. Tapi memang fotonya dia lebih ke realistik ya, jadi nggak sengaja diterangin. Foto masih cenderung gelap, tapi gelapnya tuh akurat kayak yang mata gue lihat. Jadi ya buat orang yang suka kayak gitu, ini mungkin bagus. Dan foto clear, jernih, minimum distorsi, dan warna cukup bagus. Cuma bisa kita lihat kalau misalnya ada cahaya terang banget, itu ada sedikit lens glare ya, lumayan parah malah. Kita langsung aja moving on ke kualitas kameranya. Kalau misal di siang hari. Disclaimer, untuk pembandingan kamera ini kondisi weather-nya beda-beda, kondisi cuacanya beda-beda, jadi keep in mind ya. Karena kan gue beda-beda kapan review HP-nya. Jadi kita bakal bahas dulu perbandingan main kamera dengan HP lain. Bisa kita lihat ya, ini fotonya bagus banget, even dibanding dengan S24 Ultra gue, itu masih bisa bersaing. Dan kalau misalnya kita bandingin sama kayak Huawei P30 Pro, memang di P30 Pro lebih bagus, tapi overall ini masih oke banget, dan yang pasti ini sangat versatile. Jadi untuk komparasi sih, gue bisa bilang sama HP zaman sekarang yang budget flagship 5-6 jutaan, ini masih lebih bagus, dan sama flagship zaman dulu masih lebih bagus, dan sama S24 Ultra bisa bertahan lah, walau bukan yang terbaik. Dan yang gue suka, ini versatile banget, ada 3 kamera, jadi kalau misal kita foto, telefoto dan ultrawide juga masih oke. Dua-duanya punya kualitas yang bagus, warna masih bisa dipertahankan, masih mirip-mirip sama main kameranya. Dan overall ini fotonya gak ada masalah, mirip-mirip untuk telefoto main sama ultrawide. Cuma sedikit kritik, ini telefotonya memang dia itu fokus distance-nya harus agak jauh, jadi kan nggak bisa pakai telefoto terus deket, harus agak jauh banget dibanding HP biasanya. Tapi selain itu udah sangat solid. Dan untuk video recording ini bisa nge-record sampai 4K 30 kalau misalnya di regular kamera ya. Tapi kalau misalnya kalian mau ke Cinema Pro yang pakai manual, yang kamera profesional, ini aplikasinya, ini bisa nge-record sampai 4K 60. Dan ini dia tes video recordingnya pakai 4K 30, menurut gue ini udah bagus banget. Dan ini tuh unlimited recordingnya, nggak kayak Xperia One Mark 1, jadi bisa selama pun sampai storage kalian habis. Anyway, check it out videonya. Oke, jadi ini video recording pakai resolusi 4K 30, dan di Xperia One Mark 2 dia nggak ada limitasi ya, recording nggak kayak di Xperia One, bisa record 4K selamanya asalkan ada storage. Kualitasnya lebih bagus dan lebih 2024 lah ya, bisa dibilang. Dynamic range oke. Cuma kalau kayak ini dynamic range biasa aja, kalau kayak ini udah bagus lagi. Stabilitasnya juga bagus, nice. Viewfinder juga nggak nge-lag, fokus bagus. Dan ya, mikrofon juga oke banget, mantap malah. Jadi kita langsung moving on ke gaming performance.
Next, moving on ke gaming performance-nya, yang bikin gue lumayan surprise. Ini pakai chipset yang menurut gue one of the best chipset yang pernah Snapdragon keluarin ya, yaitu Snapdragon 865. Gimana kualitasnya? Gue bisa bilang masih bagus banget. Memang bukan sebagus 865 yang di HP gaming, tapi bisa kita lihat gue coba main Genshin Impact. Bukan Genshin Impact, sorry, aduh itu game mirip banget. Honkai Star Rail maksudnya. Itu udah settingan high setting dengan FPS 60, masih cukup oke. Memang kalau misalnya lagi ulti banyak partikel, itu bakal turun ya, kayak ulti Black Swan atau ulti Kafka, itu bakal turun ke sekitar 40 FPS. Tapi overall dia stutter sangat minim, hampir nggak ada malah, dan overall gameplay sangat enjoyable. Untuk beberapa menit, karena dia thermal throttling-nya lumayan cepat. Untuk daily commission itu masih cukup bagus, nggak bakal ada thermal throttling, tapi setelah daily commission yang butuh waktu kira-kira sekitar 10-15 menitan, HP mulai kerasa hangat dan panas. Tapi thermal throttling nggak parah banget kok, nggak sampai unplayable. Masih playable, cuma bakal FPS-nya jadi turun, dan yang pastinya yang kerasa tuh stutter-nya jadi makin banyak. Tapi overall masih super playable. Dan yang masih super playable juga ini untuk rhythm game. Enak banget, enak pisan. Karena ini HP Jepang, jadi bisa kita lihat main game di difficulty tinggi sekalipun, misal kayak Bandori, itu gue di settingan grafiknya standar ya. Bisa di highest, cuma gue settingan ke standar biar gak ada stutter. Ini sangat mulus banget. Touch nggak ada masalah, sangat responsif, dan audio juga nggak ada audio delay sama sekali. Easy PC bisa kita lihat, gue bisa sampai full combo tanpa ada masalah. So, HP ini memang HP Jepang, jadi nggak pernah ada masalah sih HP Jepang untuk rhythm game. Karena kan pusatnya di situ. Oke, selanjutnya untuk UI experience. Yang kalau misal kalian kemarin beli Xperia One Mark One kan itu udah lumayan tua UI-nya, tapi di sini cukup oke. Dia UI-nya sudah di Android 12, dan ini tuh bener-bener bisa kita lihat ya Android 12. Ini tuh bener-bener UI-nya tuh stok Android sekali ya. Gue gak ngeliat apapun ada interference Sony, paling cuma aplikasi-aplikasi dia kayak Cinema Pro atau Photo Pro. Selain itu ini bener-bener super duper stok Android yang gue sangat suka. Jadi kalau misalnya kalian lagi cari alternatif selain Google Pixel, ini bisa jadi pilihan, bisa kita lihat ini stok Android banget. Dan day-to-day performance gimana? Ya pasti ini berkat stok Android dan, you know, chipset Snapdragon 865 yang masih super powerful di zaman sekarang, ini nggak ada masalah sama sekali. Bisa kita lihat ya, untuk multitasking, launching aplikasi, gonta ganti aplikasi, semua kerasa smooth. Even walaupun layarnya hanya 60Hz, gue sih nggak ada masalah. Terus kita bahas untuk beberapa benchmarknya. Pertama kita lihat untuk DRM Info dulu. DRM Info dia yang pastinya sudah support HDR10+, Wide Color Game Mode, dan sudah Wi-Fi L1. Dan untuk Geekbench dia skornya ada di, kita ke history, 1167 untuk single core dan 3394 untuk multi core. Ini bisa dibilang kalau misalnya dibandingin setengah skornya dari Snapdragon 8 generasi 3. Yang cukup bagus, cukup akurat. Kalau misalnya dibandingin sama HP Sony lainnya, pastinya ini nggak beda jauh ya sama Xperia One Mark III. Karena 888 kan itu chip Snapdragon paling bermasalah. Dan untuk Antutu yang terakhir, Antutu benchmark ini yang pastinya juga cukup bagus, nggak sampai 1 juta, tapi dia sudah di 736.000, yang punya CPU score masih sangat impresif dan GPU score yang impresif juga. So that's pretty good. Ya, oh ya, untuk RAM dia di 8GB by the way. Dan internal storage 128, ada microSD expansion juga. Alright, moving on, battery life HP ini, yang biasanya kan kemarin gue review Xperia One itu battery life-nya agak tai, tapi untuk di sini ini battery life-nya surprisingly bagus banget. Wow, ini gue bener-bener lumayan surprise. Dia baterai memang cukup jumbo untuk HP yang tipis, 4000 mAh baterai, bisa fast charging 21 atau wireless charging 11 watt. Baterai life sendiri nih gue udah screenshot ya. Nah, ini gue masih ada sisa baterai 32% dan gue bisa dapat screen on time 6 jam 27 menit. Jadi kira-kira kalau bisa diturunin sampai 20%, ini kayaknya bisa nyentuh 7 jam lebih, dan kalau sampai 0 kayaknya bisa nyentuh 8 jam lebih. Malah even 9 jam kalau mau di-push. Ini gue pemakaiannya hanya light ya. Gue hanya bisa kita lihat Instagram, Pixiv, dan YouTube. Simple banget. Itu bisa tahan lama. Yang gue bisa bilang ini one of the best sih. Untuk HP 5 Jepang ini baterai life one of the best, sangat tahan lama. Kalau bisa mau dibandingin sampai 30 Pro, masih lebih tahan pada 30 Pro, tapi ya 11-12, kalau bisa bandingin sama LG V60, ini jauh lebih tahan. So, ini baterai life-nya super solid sekali. Kita langsung aja ke kelemahannya. Kira-kira HP ini ada kelemahan atau enggak? Kelemahannya pastinya nomor satu ini, HP ini nggak bakal bisa dijadiin HP utama menurut gue, karena IMEI-nya nggak ada IMEI rewrite, jadi gue rekomen HP ini untuk HP kedua. Dan untuk HP kedua, ini konklusinya menurut gue, wah, gue sih pasti bakal ngambil ini buat HP kedua kalau misalnya gue bukan YouTuber. This is fucking amazing guys. Di harga 2,7 juta ya, kalian bisa dapetin build quality yang premium, masih ada headphone jack yang kualitasnya bagus, kamera 3 yang tiga-tiganya versatile dan sangat berguna, 4K recording,
4K screen, layar yang bagus banget, kualitas speaker yang sangat bagus, USB Type-C 3.1 juga, terus pakai chipset Snapdragon 865 yang sampai sekarang pun budget flexing masih banyak yang pakai. Ini sih untuk HP 5 Jepang, HP secondary, one of the best di harganya sih. Kalau bisa suruh pilih ya gue antara LG V60, gue ambil ini ya lah, karena dia kan software lebih baru dan dia udah pakai stok Android. Dibanding sama P30 Pro, gue jauh lebih ambil ini. Jadi ya ini HP sih mantep banget menurut gue. Gue sih salah satu pecinta Sony ya, tapi nggak sampai bias banget. Tapi ya, ini bagus banget. Dia nge-fix masalah dari Xperia One Mark II cukup banget. One Mark I maksud gue cukup banyak ya, kayak gak ada headphone jack, dia kasih headphone jack lagi. Nice. Speakernya jelek, speakernya sekarang jadi bagus. You know, baterai jelek, baterai jadi bagus. So ya, it's pretty good. Dan overall gue rekomend banget HP ini. Untuk HP kedua ya pastinya. Kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal tahu link di deskripsi. Wallpaper juga ada di deskripsi. Jadi cuma segitu aja videonya. Thanks for watching. Jangan lupa dan subscribe. Kita ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya.